Bahaya ini kalau mereka sampai nekat lapor ke Pak Lurah atau ngajak warga lain buat demo ke sini. Bisa hancur nama baikku yang sudah tak bangun bertahun-tahun di kampung ini. Mana uangnya sebagian sudah tak pakai buat bayar cicilan motor kemarin. Saya harus lebih pintar lagi cari alasan buat pembagian bulan depan. Pokoknya kalau mereka nanya lagi, saya tinggal bilang kalau gudang kelurahan lagi kena musibah atau truk pengangkutnya kecelakaan. Jadi bantuannya telat atau hangus. Iya, alasan itu pasti membal. Porsinya ini beneran pas kan Pak Bambang? Gak ada yang dikurangi sedikit pun dari pusat kan? Aman Bu Yam, semuanya utuh, nggak ada yang dikurangi sebutir beras pun. Pas sesuai dengan jumlah data warga kurang mampu yang Ibu ajukan bulan lalu. Soalnya kamu tahu sendiri kan, warga di RT ku itu kalau soal urusan lambung sensitifnya setengah mati. Setelah sehari aja nanyanya sudah kayak rentenir ditagih utang. Pusing saya ngadepinnya, tiap hari ditanyain terus. Makanya saya sengaja telepon Ibu duluan biar datang ke sini paling cepat dibanding RT lain. Biar proses administrasinya gak numpuk. Tapi tolong ya Bu, dipastikan lagi pas pembagiannya nanti sore. Tenang aja Pak, saya udah tahu kok harus dibagikan ke siapa aja. Jangan sampai ada drama, warga protes atau demo ke kantor kelurahan lagi kayak kejadian bulan kemarin. Kepala saya pusing diamuk Pak Lurah gara-gara urusan bansos. Ya ampun Pak Bambang, kamu ini kok kayak baru kenal saya sehari 2 hari aja toh? Kayak nggak tahu kinerja saya selama ini gimana? Tenang aja Pak, serahkan semua data pembagian dan urusan lapangan itu ke saya. Pasti langsung saya bereskan sore ini juga. Saya bagikan rata, gak bakal ada warga yang kelewatan atau sengaja tadi beda-bedakan. Saya ini kan udah dianggap kayak ibunya warga di sana. Masa ya tega saya melantarkan anak-anakku sendiri? Ya baguslah kalau begitu, soalnya bulan lalu itu ada laporan masuk. Katanya ada beberapa warga lansia yang kuponnya malah nggak keluar. Saya cuma mastiin aja sistem di tingkat RT emang beneran bersih kan Bu? Halah Pak, laporan dari siapa itu? Palingan ya warga sirik aja karena nggak dapet bantuan double. Namanya juga manusia, kasih hati ya pasti ngegrogoh rempelo. Gak ada puasnya. Udah Pak, jangan didengerin gosip miring begitu. Pokoknya beres. Ya udah, alhamdulillah kalau Ibu jaminannya. Untung ada Bu RT yang cekatan, gesit dan bisa dipercaya. Begini, saya jadi nggak was-was lagi lapor ke atasan. Ya udah, ini nota penyerahan barangnya tolong ditandatangani dulu di sebelah sini Bu, biar supir pickupnya bisa langsung jalan antar muatannya ke rumah Ibu. Sip, beres Pak Bambang. Terima kasih banyak ya udah dibantu dapat antrian pertama. Titip salam sungkem buat Pak Lurah. Bilangin ke beliau kalau RT ku aman terkendali di bawah kendaliku. Terima kasih Bu. Loh, bentar dulu Bu RT. Ini kok ada yang aneh deh. Kok tumben banget minyak gorengnya cuma dapat botol kecil 1 liter begini? Terus ini berasnya juga pas tak angkat tadi kok rasanya ringan banget ya. Nggak kayak biasanya yang mantep 5 kiloan. Ini kamu nggak salah masukin porsi toh? Aduh, Bu Tejo, kamu ini kok ya teliti banget loh. Sore-sore begini loh. Gini cerita aslinya Bu. Dari pihak pusat sana emang katanya lagi ada pemotongan anggaran dan pengurangan kuota global. Katanya biar anggarannya bisa dialihkan dulu buat dibagi ke desa sebelah yang dari kemarin belum pernah dapat bantuan sama sekali. Kita harus tenggang rasa toh. Loh, nggak bisa gitu Bu RT. Wong tadi siang pas saya mampir ke rumah saudaranya di RT sebelah, saya lihat sendiri mereka tetap dapat minyak goreng yang botol gede 2 liter kok. Berasnya juga dikasih yang karung boni. Utuh 5 kilo masih segel dari pabrik. Kok pas giliran masuk ke RT kita malah jadi ciut, ringan dan ringkih begini isinya. Logikanya di mana coba? Iya kok punya saya juga berasnya agak remuk ya. Minyaknya kecil banget lagi, mana cukup buat sebulan. Tolong dengerin saya dulu ya. Setiap RT itu kan punya kebijakan internal dan kondisi warga yang berbeda-beda. Di RT kita ini jumlah warganya jauh lebih padat. Pendaftar kuponnya membludak. Jadi, biar semuanya bisa kebagian rata dan gak ada satupun tetangga kita yang pulang dengan tangan kosong nangis-nangis, ya porsinya terpaksa tak sesuaikan sedikit, tak bagi silang. Yang penting kan kamu tetap dapat toh Bu Tejo, gak bayar sepeser pun kan? Ya emang sih nggak bayar Bu, tapi kan ini hak kita yang sudah ditaker dari pemerintah pusat. Kalau dipotong-potong terus dialihkan begini, kita jadi bertanya-tanya sisanya itu lari kemana?
Astaga, Bu Tejo, lagian dalam situasi serba susah begini, harusnya itu diperbanyak rasa syukurnya. Disyukuri apa aja yang ada di depan mata. Jangan malah memicu keributan dan komporin warga yang lain di sini. Gak enak dilihat orang lewat, kayak kita ini kelaparan banget aja. Kalau kamu nggak mau menerima porsi yang sudah diatur ini, ya udah, taruh sini aja paketnya biar tak kasihkan ke warga lain yang lebih butuh dan lebih tahu cara berterima kasih. Ya udahlah, saya bawa pulang daripada nggak dapat sama sekali. Tapi bulan depan tolong ya Bu RT, surat edaran resmi atau nota dari kelurahan ditempel di pos ronda, biar kita warga kecil ini nggak bingung dan nggak saling curiga. Nah, kalau disimpan rapi di sini kan aman, gak bakal ada mata-mata rewel yang tahu. Lagian warga itu dikasih sedikit aja harusnya udah untung, gak bayar ini kok. Beras banyak ini kalau tak simpan dulu, terus tak jual eceran pas harganya lagi naik di pasar. Untungnya bisa buat tambah modal toko atau bayar uang kuliah anak semester depan. Sisanya yang minyak sama gula bisa dipakai sendiri buat kebutuhan dapur sebulan penuh. Hidup zaman sekarang harus pintar cari celah. Kalau cuma ngandelin gaji bulanan, suami ya gak bakal cukup-cukup. Halo, selamat malam Pak Bambang. Ada apa ya? Tumben malam-malam nelpon saya. Malam Bu RT, maaf sekali Bu mengganggu waktunya, tapi ada hal penting yang mau saya tanyakan ke Ibu. Ini perihal sembako minggu lalu. Mohon maaf, ada apa ya? Semuanya berjalan dengan lancar kok. Oh ya, tapi ada beberapa yang mengeluh soal sembako yang kurang Bu. Oh, itu mah cuma miskomunikasi aja Pak. Semuanya berjalan sesuai dengan ketentuan kok. Gak mungkin lah, Pak Bambang, tenang aja ya. Aduh, maaf ya Pak Bambang, saya masih ada urusan lain. Mungkin besok kita bicarakan ya. Wah, aku harus cari alasan yang logis. Jangan sampai ketahuan. Saya beneran ngerasa ada yang gak beres sama pembagian tadi sore. Kalian ngerasa hal yang sama gak sih? Udah Bu. Masa alasan Bu RT tiap bulan selalu berubah-ubah? Kemarin katanya data kelurahan telat, sekarang katanya kuota dikurangin. Iya Mbak Tejo, malah pas saya lewat depan rumah si Mbak sepunya di ujung gang itu, beliau malah nangis. Katanya kali ini namanya malah dicoret sama sekali dari daftar penerima. Padahal buat makan sehari-hari aja dia cuma ngandelin belas kasihan tetangga. Loh, masa sampai dicoret? Padahal waktu rapat di kelurahan tempo hari, Pak Lurah bilang semua warga lansia dan kurang mampu di kampung kita itu otomatis jadi prioritas utama. Nggak boleh ada yang dilewatkan. Nah, bener kan? Berarti ada yang disembunyikan sama Bu RT kita yang terhormat itu. Jangan-jangan jatah si Mbak sama potongan minyak kita itu malah nyangkut di rumahnya. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu RT juga sering keluar masuk bawa belanjaan bagus. Jangan sampai hak orang miskin malah dipakai buat memperkaya diri sendiri. Jangan langsung nuduh dulu, nggak baik. Tapi besok coba kita cari tahu pelan-pelan, atau kita tanyakan langsung ke orang kelurahan pas mereka lewat. Tapi saya yakin Bu RT pelakunya. Dia pasti yang mengerencanain semuanya. Bu Tejo emang agak sensitif akhir-akhir ini. Dan wajar kalau dia kayak gitu. Pak Joko, saya duluan ya, ini udah malam. Selamat pagi ibu-ibu. Wah, seger-seger banget ini sayurnya bang. Sisain saya jagung manisnya 2 biji ya. Mau tak bikin bakwan buat sarapan bapaknya anak-anak. Wah, enak ya yang suaminya bisa sarapan bakwan jagung enak. Gak kayak si Mbak Sepuh di ujung gang Bu RT. Dari kemarin bingung mau masak apa soalnya berasnya habis. Mana bantuan bulan ini malah gak dapet sama sekali.
Loh, Bu Tejo ini pagi-pagi kok udah nyindir toh? Soal si Mbah itu kemarin kan sudah tak jelaskan di teras rumah. Data dari kelurahan itu belum disetujui sama pusat. Nama beliau ketelisut di sistem komputer sana. Tapi mohon maaf ini Bu RT, kemarin sore Pak Joko sempat nanya ke orang kelurahan pas ketemu di jalan raya. Katanya semua lansia di RT kita datanya sudah aman dan anggarannya sudah cair penuh dari minggu lalu. Kok bisa komputer kelurahan beda sama omongan Bu RT? Ibu-ibu sekalian, tolong ya, saya ini di sini cuma menyalurkan, cuma jadi jabatan. Saya nggak punya kuasa buat ngacak-ngacak data pemerintah. Kalau ada yang kurang atau lambat, yaitu urusan birokrasi di atas sana. Jangan malah kalian kumpul di warung sayur begini cuma buat nyebarin fitnah yang enggak tentang saya. Saya ini kerja sukarela ngurusin warga, kok malah dituduh yang bukan-bukan. Ya kita nggak nuduh Bu RT, kita ini cuma nanya. Ya wong kenyataan di lapangan banyak warga miskin yang pulang dengan tangan kosong. Tapi tumpukan kardus di pickup keseluruhan kemarin itu penuh banget. Masa menguap begitu aja? Udahlah, males saya kalau pagi-pagi udah diajak debat gak jelas begini. Tolong ya, dijaga itu mulutnya Bu Tejo. Gak baik berburuk sangka sama orang tua. Satu, dua, empat. Ini baru dapat 4 juta. Tapi si Tejo sama Sita tadi di warung sayur kok ngomongannya tajam banget ya. Sialan, ternyata si Joko pakai nanya-nanya ke orang kelurahan segala lagi. Bahaya ini kalau mereka sampai nekat lapor ke Pak Lurah atau ngajak warga lain buat demo ke sini. Bisa hancur nama baikku yang sudah tak bangun bertahun-tahun di kampung ini. Mana uangnya sebagian sudah tak pakai buat bayar cicilan motor kemarin. Saya harus lebih pintar lagi cari alasan buat pembagian bulan depan. Pokoknya kalau mereka nanya lagi, saya tinggal bilang kalau gudang kelurahan lagi kena musibah atau truk pengangkutnya kecelakaan. Jadi bantuannya telat atau hangus. Iya, alasan itu pasti membal. Warga di sini kan gampang dibohongi. Yang penting wajahku harus tetap meyakinkan dan pura-pura sedih di depan mereka. Saya nggak boleh panik. Aduh, lihat ke atas deh. Langitnya kok serem banget ya sore ini. Seumur-umur saya tinggal di kampung ini, baru kali ini melihat mendung pekatnya kayak tumpah tinta gini. Iya Mbak Tejo, ini anginnya juga gak benar. Hawanya dingin banget, tapi bikin dada sesak. Perasaanku kok gak enak ya dari tadi siang. Kayak mau ada badai besar yang mau ngerubuhin kampung kita. Bukan cuma kamu Pak Joko, saya dari tadi di rumah juga gelisah terus. Ayam-ayam di kandang belakang aja pada ribut. Kamu diam dari tadi sore. Mana selokan di bawah jembatan ini aliran airnya mulai naik, padahal di sini kan belum hujan. Mudah-mudahan gak banjir ya, tapi ya Tuhan anginnya makin kenceng begini. Tapi ngomong-ngomong soal tadi pagi, saya makin yakin kalau Bu RT itu beneran menyembunyikan sesuatu. Pas tas sindir tadi, mukanya langsung pucat kayak orang kesetanan. Udah, Bu Tejo, soal BRT itu mending kita urus besok pagi aja pas cuaca udah terang. Sekarang mending kalian berdua baru pulang ke rumah masing-masing. Beneran ini sebentar lagi pasti langsung tumpah hujannya. Jangan sampai kehujanan di jalan, anginnya bahaya ini. Iya udah Pak Joko, yuk Bu Tejo kita jalan cepat. Perasaanku makin gak enak beneran ini. Ya Allah, kok hujannya parah banget begini toh. Petirnya kayak nyamber di atas genteng sendiri. Jantungku dari tadi muter terus, gak bisa dibawa tidur sama sekali. Perasaanku kok dari sore tadi gak tenang banget ya. Apa kan omongan si Tejo sama Sita tadi pagi ya? Gak usah dipikirin, mereka kan cuma warga biasa. Gak punya bukti apa-apa buat ngejatuhin saya. Astagfirullahaladzim, kaget
sakitnya setengah mati. Semoga gudang di belakang nggak ada apa-apa. Atapnya kan seng tua, mana di dalam lagi penuh banget sama karung beras bantuan warga. Kalau sampai bocor terus berasnya basah semua, bisa rugi bandar saya. Nggak bisa dijual lagi ke pasar besok Senin. Duh ya Tuhan, akhirnya aku sudah masuk semata kaki begini toh. Gimana nasib karung-karung beras di dalam? Bisa berjamur semua kalau kerendam air semalaman. Suara apa itu? Kok kayak ada yang retak? Aduh, jangan sampai atapnya yang kalah sama angin. Itu isi gudang nilainya jutaan rupiah. Masa mau amsyong begitu aja? Ya Allah, atap gudangku roboh beneran itu. Gak mungkin, gak mungkin roboh sekarang. Gak mungkin. Tolong, jangan hanyut. Astaga, karung-karungnya pada pecah. Semua jangan hanyut. Aduh, gimana ini? Aduh, kakiku, jangan hanyut tak bilang. Itu beras punya, maksudku itu harta saya. Botol minyaknya jangan ke sana, itu mau tak jual besok. Tolong siapapun aja, tolongin saya. Nggak boleh ada yang lihat kalau barang-barang ini mengalir ke jalan depan. Habis saya, habis semuanya. Aduh, ini kok jadi banjir katak gini sih? Mana hujannya gede banget lagi, bajuku jadi basah semua. Mending aku putar balik aja deh. Kalau tahu bakalan becek kayak gini, mending aku ngirim barangnya dari pagi aja. Sekalian ketemu sama ibu-ibu dan bilang kalau basreng dan keripik kaca yang paling enak ini bisa beli secara online. Tinggal tap gambarnya di layar. Ya ampun, apa ini? Kok banyak semakin gini? Datang dari mana semua ini? Saya juga nggak tahu, Bu. Tiba-tiba aja datang. Ini kayak dibawa sama banjir. Tapi nyampe di rumah warga begini. Jangan diambil, itu punya saya. Jangan dilihat, tolong jangan dilihat. Ini semua barang daganganku, bukan bantuan warga. Saya nggak bohong. Dagangan gak mungkin ada cap stempel bantuan sosial kelurahan begini, Bu RT. Lihat ini ibu-ibu, karungnya robek sendiri di depan rumahku. Ini beras yang harusnya kita terima bulan lalu. Ya Gusti, di depan rumah si Mbah juga numpuk minyak sama gula. Karungnya robek sendiri pas sampai sana. Ini beneran azab dari Gusti Allah. Kebohongannya Bu RT dibuka lewat banjir ini. Kamu benar-benar keterlaluan, Bu Yam. Tega-teganya hak orang miskin, hak anak yatim, kamu timbun di gudang sampai busuk begini. Sekarang Gusti Allah sendiri yang membagikan langsung ke miliknya lewat alam. Enggak, ampun, ini cuma kecelakaan. Atapku roboh, tolong kembalikan beras-berasku, jangan diambil. Kamu menangis, memohon agar tidak ada yang mengambil sembako itu. Tapi kamu mengambil semuanya dari kami. Kami yang punya hak sembako itu, Bu. Kamu keterlaluan, Bu RT. Kamu dapat amanah untuk membagikan sembako ke warga yang membutuhkan, tapi malah kamu ambil. Kamu harus mempertanggungjawabkan semuanya, Bu.
Setelah kami memeriksa langsung ke lokasi gudang yang runtuh tadi pagi dan mencocokkan sisa barang yang ada, bukti-bukti penimbunan sudah sangat jelas dan gak bisa dibantah lagi. Oleh karena itu, per hari ini jabatan Bu Iem sebagai Ketua RT resmi dicopot secara tidak hormat. Selain itu, seluruh kerugian warga berupa bantuan yang telah disalahgunakan wajib diganti penuh oleh pihak Bu Iem dalam waktu 1 bulan. Jika tidak, kasus ini akan kami teruskan ke jalur hukum dan mulai bulan depan pengelolaan bansos akan disayangkan secara transparan di balai warga ini dipimpin oleh perwakilan warga yang kalian tunjuk sendiri. Alhamdulillah keadilan akhirnya datang juga, biar kapok Pak. Silakan Bu Iem, ada yang mau disampaikan sebelum rapat ini saya tutup? Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga kampung, terutama buat keluarga yang sudah saya rugikan. Saya hilap karena silau sama harta. Saya benar-benar menyesal, tolong maafkan saya. Kamu lihat sendiri kan Bu, gak ada orang yang percaya lagi sama kamu. Saya minta maaf Pak Bambang, saya salah. Segala sesuatu yang kamu lakukan harus dipertanggungjawabkan Bu. Saya akan melapor ke Pak Lurah untuk kasus ini.